Pertanyaannya, apakah orang yang memiliki dua macam mandi, yang satu mandi wajib, yang satu mandi sunat kayak Jumat, apakah harus mandinya 2 kali ataukah cukup sekali mandi tapi niatnya 2? Begitu. Maka kata kitab Fathul Muin, law ightasala li janabatin wa nahwi jum'atin biniyatihima hasala. Ya Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Far'un, adapun ini yaitu cabang masalah. Law ightasala li janabatin wa nahwi jum'atin biniyatihima hasana wa in kana al-afdalu ifrada kullin bi ghuslin aw li ahadihima hasala faqat. Law ightasala, andai mandi oleh seseorang, li janabatin, untuk janabat, wa nahwi jum'atin, dan seumpama solat Jumat, biniyatihima, dengan niat keduanya, janabat dan mandi Jumat, hasala, maka hasil oleh keduanya. Wa in kanal afdalu, sekalipun ada oleh yang paling utama, ifrada kullin, yaitu menyendirikan tiap-tiap satu dari kedua mandi itu, bighuslin, dengan mandi, auli ahadihima, atau bagi salah satu keduanya, janabat dan Jumat, hasala faqat, maka hasil oleh ahad faqat saja. Walau ahdatsa summa ajnaba kafa ghuslun wahid. Walau ahdasa, jikalau berhadas oleh seseorang, summa ajnaba, kemudian junub oleh seseorang, kafa ghuslun wahidun, maka memadai oleh mandi yang satu, yakni satu mandi. Wa illam yanbi ma'ahu al-wudu'a, sekalipun tidak niat ia bersama mandi itu akan wudu. Wala rattaba a'dha'ahu, dan sekalipun tidak mentertibkan oleh seseorang a'dha'ahu, akan anggota-anggota wudunya. Far'un, adapun ini yaitu cabang masalah.
yusannu li junubin wa haidin wa nufasa'a ba'dan qita'i damihima ghuslu farjin wa wudu'un li naumin wa aklin wa syurbin. Disunnahkan bagi orang yang junub, wa haidin dan orang yang haid, wa nufasa'a dan orang yang nifas, ba'dan qita'i damihima sesudah terputus darah keduanya, orang haid dan orang yang nifas. Ghuslu farjin disunnahkan oleh membasuh kemaluannya, wa wudu'un dan disunnahkan oleh berwudu, linaumin karena hendak tidur, wa aklin dan makan, wa syurbin dan minum. Wa yukrahu fi'lu syai'in min dzalika bila wudu'in, dan dimakruhkan oleh mengerjakan sesuatu daripada yang demikian itu bila wudu'in, dengan tanpa berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian masih berbicara tentang mandi. Far'un ini adalah cabang masalah. Cabang masalah ini, saudara, kaitannya pada fardu mandi yang ada dua. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa mandi itu memiliki dua kewajiban, atau bahasa lainnya rukun. Rukun mandi itu ada dua, yaitu pertama niat, dan yang kedua adalah mengalirkan air ke sekujur badan yang zahir. Ini adalah fardu mandi. Nah, berbicara niat mandi, inilah kemudian muncul satu permasalahan terkait dengan niat mandi itu. Hubungannya materi ini pada niat mandi. Bagaimana kalau sampai ada orang yang memiliki dua tugas, disebabkan ada dua muqtadi, dua yang menyuruh dia. Pertama, dia habis bersetubuh, dia mesti mandi, namanya mandi junub. Kebetulan bersetubuhnya Jumat subuh. Emang Jumat itu merah waktu itu tanggalnya, atau malam Jumat, begitu. Malam Jumat, ketemu karena Jumat. Ada dua yang nuntut dia, satu mandi Jumat, satu mandi junub. Pertanyaannya, apakah orang yang memiliki dua macam mandi, yang satu mandi wajib, yang satu mandi sunat kayak Jumat, apakah harus mandinya dua
kali ataukah cukup sekali mandi tapi niatnya 2? Begitu. Maka kata kitab Fathul Muin, law ightasala li janabatin wa nahwi jum'atin biniyatihima hasala. Andai ada orang memiliki 2 tuntutan, mandi junub dan mandi Jumat. Kalau dia mandinya niatnya double, seperti aku niat mandi karena mengangkat hadas besar dan karena mau sholat Jumat fardu karena Allah Ta'ala. Yang fardunya hadas besarnya itu maksudnya. Bila dia niat mandinya begitu tuh, apakah hasil apakah mengkawinkan mandi wajib dengan mandi sunnah? Maka kata Fathul Muin, hasola, hasil dengan niatnya begitu, hasil mandi Jumat dapat, mandi besar dapat. Namanya disebut 2 in 1. Namanya 1 kali mandi dapat 2 ganjaran. Ganjaran mandi wajib dan ganjaran mandi sunat dapat. Dari mana ini dapat? Di dalam hadis yang sahih, Al-Imam Al-Bukhari riwayatkan di dalam Sahihul Bukhari daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis pertama yang diangkat Imam Bukhari dari kurang lebih 10.000 hadis yang ada di Sahih Bukhari. Hadis pertamanya mengangkat Imam Bukhari itu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang itu akan memperoleh, memiliki, mendapatkan apa yang dia niatkannya. Kalau dia niatnya double, mandi junub juga dan mandi Jumat juga, semisal aku niat mandi karena mengangkat hadas besar dan karena mau sholat Jumat fardu karena Allah Ta'ala, umpama begitu di hatinya, maka hasil, karena nabinya menyatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi tiap-tiap orang itu mendapatkan sejumlah yang dia niatkan. Kalaulah dia niatnya 2, maka dapat ganjaran 2. Jadi lil fi'lil wahid niyatun katsiratun. Bagi satu pekerjaan boleh ada niat yang banyak. Tapi kalau sholat tidak bisa. Niat sholat fardu dohor juga dan qobliyah dohor juga. Sebab ini terpisah.
Kenapa dalam mandi hasil? Karena tujuan mandi membersihkan, dan dengan sekali mandi hasil bersih itu. Jadi sehingga tidak mesti mandi yang banyak. Kalau ama qabliyah dhuhur enggak. Tapi kalau ama tahiyatul masjid hasil. Niat saya sholat fardu maghrib 3 rakaat gitu. Dan tahiyatul masjid menghadap kiblat jadi mau. Karena Allah datang 2 ganjaran. Saya begitu kalau masuk masjid udah komat, kan nggak keburu tahiyatul masjid. Niatnya jadi dapat. Niat saya sholat fardu maghrib 3 rakaat dan tahiyatul masjid fardu karena Allah Ta'ala. Jadi makmum ternyata. Kenapa tahiyatul masjid mau bisa? Karena tahiyatul masjid itu tidak ada sholat khusus, tidak ada. Dalam hadis Bukharinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Bila salah seorang kamu masuk ke masjid, maka jangan duduk sebelum sholat. Sholat apa? Sholat apa? Yang penting jangan duduk sebelum sholat. Tapi kalau kita nggak niat masuk masjid lalu kemudian udah sholat maghrib, kita niatnya sholat maghrib aja, maka gugur perintah tahiyatul masjid, tapi enggak dapat ganjaran tahiyatul wong tidak niati. Tapi perintah tahiyatul masjid udah gugur. Sebab tujuan tahiyatul masjid insya'us shalah inda dukhulil masjid. Tujuan tahiyatul masjid pokoknya setiap masuk masjid kudu sholat. Sholat apa saja, sholat apa saja, yang penting sholat. Begitu. Kalau kita nggak sholat, kayak kita ngaji, udah sholat di rumah, udah mulai ngaji, masuk masjid, digantilah dengan tasbih baqiyatus sholihat 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kali ini sama ganjarannya dengan tahiyatul masjid. Apalagi kita nggak punya wudhu, begitu baca itu aja. Tapi kalau qabliyah zuhur ndak masuk, walaupun sunnah kayak tahiyatul masjid, tapi beda. Kalau tahiyatul masjid sunnahnya ghairu maqsudah. Tapi kalau qabliyah mah sunnahnya maqsudah. Maka enggak boleh didouble. Sholat subuh juga, sunnah fajar juga enggak boleh. Tapi kalau tahiyatul masjid dan sholat subuh masih boleh. Begitu. Pada paparan wa innama likulli imri'in manawah. Begitu hasil. Meski begitu, yang paling utama gedean lagi ganjarannya tentu sholatnya masing-masing. Itu gedean. Masuk masjid, tahiyatul masjid dulu, lalu sunnah syukur wudu, lalu qabliyah dhuhur 4 rakaat, lalu habis itu duduk dulu sholat dhuhur 4, ba'diyah 4.
Kalau kayak begitu surganya duluan kan, luar biasa. Tapi bagusnya begitu. Jadi menyendirikan sholat satu-satu. Begitu dalam mandi. Meski begitu malam subuh habis mau sholat subuh mandi junub, begitu dan mau sholat Jumat mandi Jumat, begitu. Bagaimana kalau kumpul hari raya juga? Udah malam Jumat, sholat Jumat, hari raya juga Jumat, kumpul 3. Ini kudu mandi junub, mandi hari raya, mandi Jumat. Hasil namanya disebut 3 in 1. Udah hilang, adanya ganjil genap. Jadi namanya 3 in 1. 3 ganjaran dalam satu pekerjaan. Boleh kayak begitu tuh, boleh. Lebarannya Jumat begitu. Kalau udah sholat id, sholat Jumat apakah? Kalau udah sholat id, ya dilihat aja. Sholat Jumat hukumnya wajib, sholat id sunnah. Masa dia ngejar-ngejar sunnah? Enggak, sholat id dosa enggak? Kagak. Kalau enggak sholat Jumat, ini bagaimana dia? Nyari jarum hilang kampak, begitu. Emang ada yang kayak begitu? Ini kacau itu, yang kayak begitu ya, enggak paham ya. Jadi lawi getasana li janabatin, andai ada orang mandi karena mandinya untuk junub, wa nahwi Jumatin, seumpama Jumat, artinya Jumat dan lain-lain kayak gerhana, kayak hari raya, istisqa, didabel niatnya maka dapat. Tapi auli ahadihima, bagaimana kalau niatnya satu doang? Niatnya mandi junub doang, enggak mandi Jumat. Hasola faqat, yang hasil yang dia niati saja. Kalau dia niatnya mandi junub, hasilnya mandi junub. Kalau dia niatnya mandi Jumat, dapatnya mandi Jumat. Mandi junubnya enggak dapat. Sebab nabinya wa innama likulli mri'in manawa, sesungguhnya bagi tiap-tiap orang mendapatkan apa yang dia niatkannya. Begitu. Kayak kita ngaji, kita niat ngaji ini ganjarannya gak sama, tergantung berapa banyak niat kita. Ada yang niatnya mau ngaji doang, ada niatnya mensyukuri nikmat akal, 2 ganjaran. Ada niatnya silaturahim, 3 ganjarannya. Tergantung, begitu. Tergantung niatnya, gitu. Jadi makin banyak niat pada yang baik, makin bagus, begitu. Bagaimana kalau berbenturan mandi wajib dengan mandi wajib? Ini kan berbenturan mandi wajib dengan mandi sunnah. Didabel boleh didabel. Bagaimana kalau mandi wajib ketemu dengan mandi wajib? Contoh, dia habis bersetubuh dengan lakinya, baru rapi, belum mandi. Namanya ada 2 mandi, mandi junub juga, mandi haid juga. Dia mandi junub waktu masih haid haram, wong lagi mendak boleh mandi. Bagaimana kalau kasusnya begitu? Maka cukup 1 niat saja untuk 2 jadi, karena
muqtadinya yang nyuruh nih, walaupun dua-duanya wajib. Dua-duanya wajib. Jadi waktu dia habis bersetubuh, baru rapi. Ini bagaimana? Ya udah, nanti sesudah beres dia mandi. Niatnya apa ini? Terserah. Niat saya mandi karena mengangkat hadas besar daripada head karena Allah Ta'ala. Jadi mandi lagi buat junub? Enggak usah. Satu aja udah cukup. Itu sepakat seluruh ulama yang model begitu tuh. Kalau mandi wajib ketemu wajib, niatnya cukup satu. Tapi kalau mandi wajib ketemu mandi sunat, maka kalau niatnya satu, dapatnya satu. Kalau niatnya double, dapatnya double. Begitu tuh. Kemudian, walau ahdasa summa ajnaba kafa ghuslun wahid. Bagaimana orang berhadas juga, berhadas kecil juga, berhadas besar juga. Bagaimana ada orang mempunyai dua hadas. Jadi dia bersetubuh dah biar gampang. Dengan dia habis wudhu dulu sebelum bersetubuh, dengan nyenggol bini wudhunya batal. Maka bersetubuh. Jadi hadas kecil punya, hadas besar pun punya. Ini bagaimana nih? Kalau sampai dengan mandi aja terangkat enggak hadas kecilnya? Begitu. Jadi kalau sampai ada orang enggak punya wudu, kemudian dia junub, maka sekali mandi jadi terangkat hadas besarnya juga hadas kecilnya terangkat dengan mandi itu. Kita habis bersetubuh, blus aja di kolam renang, niat saya mandi mengangkat hadas besar daripada janabat karena Allah Ta'ala. Itu asal nggak pegang kemaluan, jangan dipegang. Kalau dipegang mah wudunya batal. Kenapa? Karena include bila hadas besar terangkat, otomatis yang kecil juga terangkat. Begitu. Kalau yang besarnya masuk, yang kecilnya masuk. Kayak kita naik bis, kan yang bayar yang gede doang busway itu. Bayi yang digendong bayar nggak sih? Enggak ya, yang kecil ikut aja. Enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai melanggar hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi sehingga habis mandi besar kita langsung sholat jadi yang penting waktu mandinya enggak ada yang dilanggar daripada yang membatalkan wudhu. Kalau dia pegang kemaluan, kalau dia kencing, kalaulah dia buang angin atau apa saja, begitu, maka dia kudu wudhu baru dia sholat. Begitu. Kenapa begitu? Karena indiraj. Jadi include yang kecil keangkat gara-gara yang besarnya keangkat. Bagaimana kalau wudhunya nggak diniatin? Niat saya mandi mengangkat hadas besar dan mengangkat hadas kecil, nggak pakai niat-niat dan mengangkat hadas kecil. Apakah hasil dengan mandi itu? Wa illam yanwi ma'ahul wudu'a, sekalipun kagak niat wudu waktu dia niat mandinya itu, tetap hadas kecilnya keangkat. Begitu.
dengan catatan tadi jangan sampai ada yang dilanggar daripada hal-hal yang bakal membuat wudhunya wala rottaba a'dha'a, meskipun kagak ditertibkan. Kalau wudhu kan wajib tertib. Jadi kita habis pala malah nyiram kaki mandinya, nyiram kaki, atau kita mandi di kali blus dengan niat kita mandi hadas besar, maka otomatis wudhunya terangkat. Tapi ini nih walaupun enggak niat wudhu pada mandi wajib, tapi kalau mandi sunat enggak. Makanya contoh Fathul Muinnya, walau ahdasa summa ajnaba. Ajnaba itu maknanya mandi besar. Jadi kalau mandi Jumat, apakah dengan mandi Jumat itu disiram badan ini hadas kecilnya terangkat? Tidak. Kalau enggak dia niat wudhu, maka hadas kecil enggak terangkat, sebab mandi sunat enggak bisa menarik wudhu yang hukumnya wajib. Begitu hukumnya. Ini diantara aturan-aturannya. Jadi andai orang itu ada hadas besar, ada hadas kecil, maka kemudian dia mandi dengan niat mengangkat hadas besar, maka mandi itu cukup terangkat hadas kecilnya tanpa perlu diniatkan. Tuh begitu. 2 materi. 3 farqun. Yusannu li junubin wa haidin wa nufasa'a ba'dan qita'i damihima ghaslu farjin wa wudu'un li naumin wa akalin wa syurbin. Perlu diingat oleh kita ketika kita junub, berhadas besar, junub dulu satu kita ambil junub, maka sunat bagi orang junub tuh sebelum tidur sunat wudhu. Orang junub itu sebelum tidur sunnah wudhu, membasuh kemaluan dan sunnah wudhu sebelum tidur. Kalau kita junub, ini habis kita tidur sama bini, habis itu lemes dia, lemes biasa mah. Oh begitu, iya. Dia langsung tidur, jangan. Kalau habis bersetubuh jangan langsung tidur, jangan. Tapi ke kamar mandi dulu, bersihin bercaknya tuh, lalu dia wudhu baru tidur. Makruh tidur dalam keadaan junub, makruh. Jadi bersihin dulu, dan ini menghilangkan berbagai penyakit. Ada ginjal, ada prostat, ada kencing manis. Walaupun manis, jangan mau kencing nih. Iya, yang biar kencing manis juga penyakit berat, apalagi kencing pahit. Manis aja berat, jangan. Itu dari mana tuh penyebab kencing manis, prostat dan seterusnya? Penyebab utamanya itu orang kagak ngamalin ajaran yang maulidnya dia hadir, ajarannya enggak diamalin, yaitu habis bersetubuh tidur. Jadi orang habis bersetubuh tuh spermanya masih nyangkut di got-got saluran kencing, maka masuk kamar mandi itu otomatis pengen kencing tuh nyiram sampah-sampah yang nyangkut di situ, jadi badannya sehat. Agama tuh hebat.
Itu begitu. Jangan langsung tidur, jangan. Begitu tidur, pas tidur mati. Lagi junub lagi. Begitu. Bagaimana itu? Begitu. Jadi saudara, habis bersetubuh itu jangan langsung tidur. Di dalam kitab Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari meriwayatkan hadis. Kata Imamul Bukhari, Imam Muslim juga ada. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junubun tawaddu'a wudu'ahu lis-sholati qabla an yanama. Jadi kata Imam Bukhari, Rasulullah itu selalu bila junub sebelum tidur, karena Rasulullah SAW idza arada an yanama, Nabi itu selalu bila pengen tidur tapi junub, habis tidur sama bini, itu junub namanya pengen tidur, maka tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah, maka Nabi itu wudu dulu qabla an yanama, sebelum tidur. Jadi sunat sebelum tidur wudu dulu kalau junub. Ya wudu nanggung, mandi aja itu lebih bagus. Kalau langsung mandi enak. Pengen lagi enggak apa-apa. Kalau pengen lagi itu begitu. Begitu juga sunat kalau mau nambah. Mau apa? Ronde dua ronde aja dah, kata Habib gitu. Dua ronde kedua, begitu. Di dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, idza ata ahadukum ahlahu summa arada an yamuda falyatawadda. Kata Nabi, bila salah seorang kamu bersetubuh dengan istrinya kemudian pengen nambah, jangan langsung nambah, tapi wudu dulu. Ini wudu khasiatnya banyak, menyehatkan, dan ada khasiat yang orang jarang ungkap, lebih hebat daripada Viagra. Irek lebih kuat tadi, bisa kuat berkali-kali. Tuh begitu. Ini yang bujangan jangan dengar. Itu. Jadi bila kita menyetubuhi istri kita, kata Nabi, kalau pengen balik lagi, wudu. Dengan wudu segerlah lagi, wudu dulu, begitu, wudu dulu. Jadi iklannya wudu, iklan wudu itu begitu, sunat. Begitu juga mau makan, habis bersetubuh 3 ronde berturut-turut sampai KO, perih perutnya, perih. Ini pengen makan mie instan aja, ini nggak apa-apa deh. Begitu pakai telur apa enggak? 4 gitu. Udah mie spesial, tabak aja 4 spesial itu tulisan depan. Itu bagaimana? Nabi begitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an yakula aw yanama tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah.
Rasulullah SAW itu kalau junub lalu pengen makan, enggak makan dulu kecuali wudu dulu. Sebab makanan yang masuk dalam perut ketika tidak wudu, yakni ketika junub, menimbulkan banyak penyakit. Ini muncul penyakit macam-macam. Begitu. Makan kacang-kacangan enggak boleh, asam urat. Makan yang rada asin, darah tinggi. Makan yang rada manis-manis, diabetes. Ribet. Makan yang rada gurih-gurih, kolesterol. Ini susah hidupnya. Ini orang miskin yang bergelimangan harta banyak, miskin, susah banget. Apa aja kagak boleh, duitnya triliunan, miliaran, minumnya air putih doang, nasi putih sama garam dikit. Udah zaman pemutihan. Ya Allah, duit banyak, udah nggak boleh sama dokter. Apa nggak sengsara? Nikmat dikurangin, dicabut sama Allah, masih hidup, masih hidup, seakan-akan ini daging haram, seakan-akan ini daging kambing haram, kopi gayo haram, minum ini. Jadi susah. Itu di dunia. Kalau nanti di akhirat masuk surga, alhamdulillah. Kalau dia masuk neraka, itu cilaka 12. Jangan pantang dah. Begitu. Gitu. Lihat teman-teman kita yang pantang, mati enggak? Mati enggak? Yang agak pantang, mati juga. Yang kudu pantang satu yang kami dengar dari agama tuh, jangan makan yang haram. Duitnya dapat nyolong, beli nasi uduk, berbahaya. Jangan yang haram, itu pantang. Yang halal apa saja jangan pantang. Makanan halal, obat. Banyak orang punya penyakit gula. Teman-teman majelis tuh gula dia. Jadi makannya kalau minum nyari yang disebut apa yang rendah kadar gulanya. Banyak tuh yang mereknya apalah, apa? Slim, iya slim begitu dah. Iya begitu dah. Itu mengurangi. Kenapa pakai gula rendah? Saya punya penyakit gula. Aduh, salah, rumus agamanya nggak ketemu. Kalau orang punya penyakit gula, itu penyebabnya bukan karena kebanyakan gula, bukan. Nggak ada. Boleh tanya sama dokter yang mengerti. Penyebabnya pabrik gulanya rusak. Maka yang dibenerin bukan mengurangi kadar gula, pabriknya. Bahasa kesehatan pankreas. Benerin itu. Mengurangi kadar gula, lemes ujungnya. Emang juga begitu. Gara-gara Anda enggak ngaji amanah. Jangan mengurangi kadar gula. Kalau mobil tuh kok enggak jalan, ini saya ganti aja ini olinya sama air, tambah parah. Mesin pengolah olinya ganti, bawa ke IMS. Ini datang nggak ini? Bawa ke bengkel. Begitu, karena bengkel ininya yang mengolah gula menjadi kalori dan menjadi tenaga, ini enggak jalan.
sehingga tapi saya bukan bagian kuliah ini, fikih masih gitu. Tuh begitu penyebabnya. Boleh tanya sama dokter yang ngerti pada bagian ini. Tapi saya mau dokter bilang mau kagak, agama udah bilang saya mau percaya sama agama. Pokoknya 100% dah kalau udah agama udah bilang. Nabi lebih tahu tentang segalanya. Pakar kesehatan tahu. Jangan pantang. Yang kudu pantang mah barang haram. Pantang. Biar kata makanannya enak kayak apa, kalau barang duitnya dari yang haram jangan. Ini bahaya. Jadi penyakit. Wasyurbin, begitu minum sama. Habis bersetubuh haus, kayak dia habis lari 20 kilo, haus banget. Coba minum yang ada ionnya, Pocari, wudu dulu. Bilangin nama lakinya, Bu, wudu Bang, wudu. Apa perlu saya ambil ember ke kamar nih? Males banget jalannya begitu. Untuk sebab Nabi kalau junub pengen minum, sebelum minum wudhu dulu. Tapi ingat, wudhu ini tidak batal dengan kentut. Ini biar paham. Ada wudhu yang gak batal dengan kentut. Enggak. Wudhu apa tuh? Wudhu kalau kita habis bersetubuh pengen makan, baru juga sesuap Indomie, wudhu lagi, nggak usah, nggak batal, nggak. Ini mau karena tujuannya biar menyehatkan saja, biar tenaga tersiat begitu. Itu nggak batal dengan kentut itu. Jadi nggak perlu dia wudhu lagi. Ntar makan Indomie lagi, kentut lagi, wudhu lagi, nggak bisa habis, bisa sepakat. Iya begitu. Ini ada pertanyaan fikih, apa wudhu yang dengan kentut nggak batal? Ini wudhu karena untuk kita menghilangkan kemakruhan makan habis bersetubuh. Kalau wudhu lagi bagus. Begitu, cuman minyak keburu meluap. Begitu. Kalau begitu, jangan. Ini dijaga kesehatan agama nih. Kalau kita nggak jaga rugi. Kemudian wahaidin, begitu juga orang mens. Ibu-ibu yang mens sesudah mampet darahnya belum mandi, sunat dibersihin bercak darahnya, lalu wudhu. Jangan makan sebelum wudhu. Orang men tuh, udah mampet darah mennya belum mandi. Jadi supaya menggugurkan kemakruhan makan, supaya menggugurkan kemakruhan minum, maka wudhu dulu. Wudhu dulu. Jangan dak wudhu. Maka dia kudu wudhu. Begitu orang nifas, habis ngelahirin, udah selesai nifasnya, belum mau mandi, pengen makan, wudhu dulu. Wudhu dulu. Karena begitu ajarannya. Begitu ajarannya. Kayak begitu. Tapi ini cuman hukumnya sunnah. Tapi walaupun sunnah, banyak manfaat ditinjau dari sisi agama maupun ditinjau dari sisi kesehatan. Segini aja dah. Tuh materi kita habis. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa di